Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu kamulyaning jagat. Sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana saat ini kita mendapat nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita bisa terus melaksanakan aktivitas kita sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Saya doakan untuk teman-teman yang saat ini sedang sakit, semoga cepat sembuh. Bagi teman-teman sahabat Kitruno Pamungkas yang saat ini sedang susah, rezekinya seret, semoga dilancarkan. Dan yang nonton video ini saya doakan semuanya secepat-cepatnya diberikan kekayaan, banyak uang, dan terbebas dari hutang. Bagi yang belum punya jodoh, segera mendapat jodohnya. Sahabat, kita pasti sama merasakan semakin lama semakin sulit kita mencari uang, semakin susah kita mendapatkan uang. Ini semua karena apa? Karena tentu persaingan semakin hari semakin ketat, harga-harga pokok semakin mahal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat untuk menghadapi ini semua? Tidak lain dan tidak bukan, ya kita harus terus fokus, terus bekerja sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing tentunya. Dunia ini kaya akan warna. Kalau orang bicara tentang perbedaan, di sini saya tekankan untuk sahabat Kitruno Pamungkas semuanya, kita jangan bicara tentang perbedaan. Namun bagaimana kita mengelola perbedaan tersebut menjadi satu kesatuan? Kalau sama semua, tentunya nggak akan klop, nggak akan bisa menyatu. Maka itulah dibuat perbedaan, perbedaan pola pikir, perbedaan profesi, dan lain sebagainya. Makanya apa? Yang harus kita lakukan, yang harus kita buat apa? Yakin, fokus pada diri sendiri, dan juga ikhlas. Ini yang paling penting. Keikhlasan ini yang paling utama. Nah, kalau kita bisa ikhlas, maka hati kita tentram, hati kita damai. Kalau hati kita bisa tentram dan damai, kita bisa berpikir dengan logis. Kalau kita bisa berpikir dengan logis, tentunya kita mudah untuk meraih apa yang kita mau dan apa yang kita inginkan. Makanya teman-teman yang minta tolong sama saya, biasanya saya minta tenang, ikhlas. Saya minta itu agar saya berdoa itu bisa benar-benar fokus. Jangan setiap hari ditanya, nanti akan sulit. Nah itu sahabat ya. Nah sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun panjenengan berada, kesuksesan tentunya tidak hanya bisa ditunggu. Gak bisa kita duduk-duduk tiba-tiba sukses, gak bisa. Kita harus kejar, kita harus perjuangkan. Tempo hari ada yang bertanya tentang pesugihan-pesugihan.
Nah, pesugihan kandang bubrah yang ditanya. Ya, jadi kalau untuk melaksanakan pesugihan kandang bubrah itu biayanya memang lumayan mahal, karena harus mengundang saya untuk kita pergi ke Jawa Tengah, tepatnya ke Wonogiri ya teman-teman. Di sana kita melakukan ritual di satu tempat keramat. Ya. Jadi ya sudah pasti biayanya akan besar, karena mengundang saya harus naik pesawat terbang ke Jawa Tengah gitu ya sahabat ya. Nah inilah yang kemarin ada pertanyaan dari teman-teman, makanya di channelnya Ki Truno Pamungkas ini memang membahas zodiak, tapi juga saya kasih pengetahuan di depan tuh pasti ada pengetahuan, ada pandangan-pandangan ya, biar teman-teman nggak bosen ya. Nah, kalau kita bicara tentang zodiak sudah pasti kita dasarnya adalah aura energi, aura-aura yang terpancar dari zodiak-zodiak yang saya sebutkan. Nah, ini punya potensi ya, untuk meraih kesuksesan, meraih kejayaan. Karena yang kita bahas di channelnya Ki Truno Pamungkas ini ya tentang zodiak-zodiak yang mendapatkan rezeki mendadak. Nah, kali ini kita akan membahas tentang 6 zodiak yang tertimbun rezeki. Ini luar biasa. 6 zodiak ini tertimbun rezeki. Kenapa? Zodiak yang pertama adalah Aries. Nah, sosok Aries ini dikenal sosok yang sangat berani. Makanya selalu dinobatkan menjadi seorang pemimpin. Sosoknya juga sosok yang selalu tampil apa adanya. Orangnya setia. Dan Aries ini ya orang maju terus, pantang mundur ya, seperti yang saya ungkapkan tadi di depan. Kalau kita ingin sukses, kaya raya, banyak harta, ya kita harus terus berjuang, maju terus, jangan cuma duduk diam menunggu. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Jadi waktu ini sangat berharga. Jangan buang-buang waktu hanya untuk duduk diam, itu nggak ada gunanya. Kita harus berbuat. Mungkin hari ini belum ada hasil, tapi kalau kita terus berbuat pasti lama-kelamaan akan ada hasilnya. Ini selalu dilakukan oleh Aries. Sosoknya tidak suka menunggu, memiliki pesona yang sangat luar biasa, dan dia juga orang yang pandai bergaul. Dan Aries juga orang yang menjadi inspirasi banyak orang. Sosoknya dikenal murah hati. Dan Aries juga orang yang sangat bijaksana. Makanya keberadaan Aries ini selalu disenengin orang, disukai orang. Nah, karena itulah, karena disukai orang, disenengin orang, ya sudah pasti akan timbul atau banyak peluang-peluang yang hadir pada sosok Aries. Dan akhirnya 3 hari ke depan, Aries ini akan tertimbun oleh rezeki. Yang kedua adalah Sagittarius. Sagittarius ini dikenal sosok yang sangat optimis, sangat yakin kepada dirinya, memiliki mimpi yang besar, orangnya juga jujur. Dan Sagittarius ini terus terang, dia apa adanya, apa yang dia pahami, apa yang dia ketahui, dia selalu sampaikan sejujur-jujurnya. Cerdas dan mandiri. Nah, ini Sagittarius. Dan sosok Sagittarius memiliki insting yang sangat tajam, orangnya tidak mau diatur. Dan sosoknya juga tidak mau menyerah, orangnya pinter, dia juga seneng dengan kebebasan, dia nggak mau diatur-atur lah. Ingin ekspresinya itu ya betul-betul all out keluar. Berani mengambil risiko. Jadi risiko-risiko apa dia akan coba-coba. Dan Sagittarius dikenal kreatif, dia selalu ingin tahu, selalu ingin membuktikan bahwa dirinya ini bisa, bahwa Sagittarius ini mampu. Makanya andalannya adalah fokus. Nah, dengan fokus inilah maka mengantarkan Sagittarius 3 hari ke depan akan tertimbun rezeki. Nah, yang ketiga adalah Leo. Nah, sosok Leo juga sosok yang sangat fokus. Fokus dengan pekerjaannya, fokus dengan hal-hal yang dia senangi. Orangnya loyal, sosoknya dikenal sosok yang pelindung. Dia adalah seorang pemimpin yang sangat jujur, bicara berdasarkan fakta. Dan Leo juga orang yang senang bersosial.
senang bergaul, senang berteman. Jadi temannya banyak. Kalau temannya banyak, peluang-peluang juga pasti besar. Dan Leo juga senang berinteraksi. Orangnya selalu menepati janji. Ini penting, kita itu harus tepat janji. Jangan kita mencela-mencele, berubah-ubah pikiran. Ini problem nanti ya. Makanya harus tepat janji kita. Dan Leo adalah orang yang optimis. Sosoknya menawan, dia komunikatif dan memiliki jiwa humoris. Makanya 3 hari ke depan ini akan tertimbun oleh rezeki. Nah, yang keempat adalah Taurus. Taurus ini dikenal orangnya tenang. Sosoknya juga dikenal dingin, banyak akal dan orangnya mandiri. Taurus sangat konsisten dengan apa yang dia ucapkan. Sosok Taurus juga sosok yang sangat bisa diandalkan. Orangnya humoris, ya, jujur, dan dia orang yang tidak sabaran. Yang pasti dia maju terus pantang mundur. Dan Taurus ini selalu bicara berdasarkan realita yang ada. Bicara berdasarkan fakta-fakta yang ada. Orangnya dikenal tangguh, sosoknya dikenal ulet. Yang jelas Taurus adalah orang yang setia. Dia seorang pejuang yang tidak mau kalah, ya. Tidak mau menyerah. Dia akan terus berusaha keras bagaimana untuk mewujudkan impiannya. Nah, inilah makanya sosok Taurus ini selalu bisa diandalkan. Nah, yang kelima adalah Scorpio. Zodiak Scorpio ini dikenal pinter. Sosoknya juga intens. Kalau bekerja telaten, ya. Hari-hari dikerjakan, tiap hari. Mau hasilnya seperti apa, Scorpio ini nggak peduli. Dia akan terus kerjakan kerjaannya ini sesempurna mungkin. Masalah hasil itu urusan nanti. Ini Scorpio. Dia juga orang yang sangat fokus. Ambisinya untuk meraih sukses, untuk meraih kejayaan ini sangat tinggi. Dan Scorpio adalah zodiak yang kompetitif, memiliki daya magnetis. Sosoknya dikenal independen. Dia juga orang yang banyak koneksi, banyak teman, banyak sahabat. Makanya peluang-peluang usaha untuk Scorpio ini selalu terbuka lebar. Dan sosok ini juga selalu menepati janji. Nah, ini penting sekali. Kalau kita lihat dari zodiak-zodiak yang 1, 2, 3, 4, 5 ini rata-rata tepat janji. Nah, janji itu pasti akan terus ditunggu-tunggu, ya, apapun. Makanya kita jangan gampang kita buat janji, karena akan ditunggu. Dan itu kalau kita sudah berjanji dengan orang, terus nggak cepat-cepat kita wujudkan janji kita itu, nggak kita penuhi, orang itu terus memikirkan kita. Nah, kalau kita dipikirkan orang tersebut mana, ya kok nggak direalisasikan janjinya gitu, aura kita ini jadi negatif. Nah, kalau auranya negatif akan timbul kesialan-kesialan, ya, dijauhi dari rezeki. Nah, sudah seperti itu, sudah pastinya begitu. Nah, Scorpio ini tidak demikian, dia selalu menepati janji. Sosoknya tangguh dan juga jeli melihat situasi dan keadaan yang ada di sekitarnya. Nah, yang keenam adalah Gemini. Nah, Gemini ini juga sosok yang pandai beradaptasi. Orangnya dikenal fleksibel, mau di kalangan apapun, Gemini ini bisa menyesuaikan diri. Memiliki jiwa petualang dan dia sangat komitmen dengan janji-janjinya. Lah, janji lagi ya, dia selalu menepatinya. Orangnya sangat bisa diandalkan dan sosok Gemini adalah sosok pendukung teman. Nah, Gemini ini senang berbagi pikiran. Orangnya penuh dengan toleran dan dia juga orang yang sangat jeli dan haus pengetahuan. Ini. Gemini selalu saja banyak ide, selalu saja banyak akal, dan orangnya dikenal setia. Inilah yang mengantarkan sosok Gemini akan tertimbun rezeki 3 hari ke depan. Jadi 3 hari ke depan Gemini ini akan tertimbun rezeki yang sangat kuat. Makanya ya bisa jadi langsung kaya raya. Nah, itu sahabat ya. Jadi semuanya yang kita mau, kita inginkan tentu harus kita perjuangkan. Kalau kita hanya duduk diam menunggu, ya nggak akan ada. Karena orang sekarang kan berebut kita.
Dan teman-teman juga pasti tahu kalau dunia ini berkembang sangat pesat. Apapun profesi itu bisa jadi uang. Ya. Apapun. Sudah pasti semua orang itu punya kemampuan. Nah, kalau orang itu punya kemampuan, ya kemampuan itu jangan sampai dibiarkan saja. Kalau kita punya kemampuan, ya kemampuan kita itu harus kita keluarkan. Ya. Agar apa? Agar ada hasil. Jadi kemampuan itu biar ada, bisa mendapatkan hasil. Ya dengan cara apa? Dengan cara kita keluarkan dari pikiran kita. Nah, kita jalankan gitu ya. Oke sahabat, mohon maaf atas segala kekhilafan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan, karena hakikatnya tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Kesempurnaan hanya milik Gusti Kang Akarya Jagat. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu.